Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah dulu surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 15. Ya. Dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى ربنا أمرنا رشدك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم
بهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, kita tilawah surah Al-Kahfi baru sampai 15. Nanti bisa dirampungkan di rumah masing-masing biar rumah kita tambah barokah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kajian. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah wa akhwatu fillah. Pada kesempatan di malam hari ini, Yaumul Jum'ah, kita bisa dapat bermuajahah kembali dalam kajian rutin kita SDM Sekuat Dakwah Magetan. Semoga antum semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan. Istiqomah begitu berat ketika kita sendirian. Bersama-sama terkadang banyak terkendala, apalagi kita sendirian, ya. Maka kita dipertemukan Allah bukan karena sekonyong-konyong, tapi sudah digariskan oleh Allah. Kita dibentuk dalam bi'ah hasanah, dalam lingkungan yang baik. Maka kita jaga ukhuwah kita. Jangan kita menyendiri, karena memang istiqomah itu begitu berat, apalagi kita berada di akhir zaman, ya. Kata Nabi Muhammad bahwa istiqomah di akhir zaman bagikan kita itu memegang bara api. Kalau kita pegang terasa panas, kalau tidak kita pegang tidak punya pendirian, ya. Maka hiduplah kita ini wa iyyakum bil jamaah, ya. Kalian dianjurkan untuk senantiasa berjamaah. Dan di dalam jamaah itu terdapat mungkin ada sifat si fulan dengan si fulan yang lainnya, pasti ada, tidak ada kesamaan, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan, ya. Maka dalam hadis itu la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghina seseorang, karena setiap seseorang yang Allah ciptakan itu punya kelebihan dan kekurangan.
Maka di antara sifat buruk manusia, ya hari ini kita akan membahasnya, yaitu yang harus kita jauhi, yaitu yang pertama adalah suudzon, ya. Apa suudzon? Apa suudzon itu? Berprasangka buruk, ya. Contohnya apa berprasangka buruk itu? Nah, kita Ustadz itu tunggu sowe rata teko iki. Pasti itu prasangka buruk. Contoh misalnya. Hah? Umum ya, udah umum ya, gitu. Apalagi contohnya banyak ya, intinya ya berprasangka buruk. Jadi ini peringatan terhadap akhlak yang buruk, ya. Dalam hadis diterangkan juga di mana Rasulullah bersabda, iyyakum wadzanna, hati-hatilah, waspadalah kalian dari prasangka. Dzan, iyyakum wadzan, ya, dari prasangka, ya, prasangka. Fa inna dzan, karena sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, merupakan perkataan yang paling dusta, ya. Akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5604. Kalau dalam versi kitab Fathul Bari nomor 6064. Ya. Jadi sahih dan Muslim ini. Iyyakum, ya, iyyakum artinya apa? Ihdaru, ya. Iyyakum dalam hadis tadi kan dimulai dengan iyyakum wadzan. Jadi maksudnya iyyakum itu, wadzan itu artinya apa? Ihdaru wadzan, hati-hatilah kalian dari prasangka, ya, persangkaan. Dzan. Jadi persangkaan itu adalah sesuatu yang terbetik di hati kita, atau dalam artian menduga, ya kan? Iya, itu bahasa ilmiahnya. Tidak ada sesuatu yang merupakan menunjukkan apa? Menduga-duga itu adalah sesuatu yang tidak jelas kejelasan, hanya sekedar apa? Diduga-duga saja, ya. Ini maka yang dimaksud hadis ini adalah persangkaan buruk, dzan, su, ya, dari ditambahi di awal adalah syu'u, ya. Syu'u itu adalah jelek, itu persangkaan yang buruk. Jadi tidak boleh seseorang berprasangka buruk kepada saudaranya, karena Allah melarang, ya. Dalam ayat juga diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal dzan inna ba'dza dzanni itsmun. Surat apa itu? Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minal dzan, dari kebanyakan persangkaan. Inna ba'dza dzanni ismun, karena sesungguhnya sebagiannya itu adalah dusta, persangkaan yang dusta. Dari kalau ahli tafsir itu mengatakan yang dimaksud dengan sebagian persangkaan ini merupakan dosa, bukan seluruhnya, baru sebagian saja, ya, berprasangka buruk terhadap orang-orang yang zahirnya ini baik, ya, zahirnya baik, ya kan, tapi kita ini hanya menduga-duga, ya, menduga-duga. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kita dilarang berprasangka buruk kepada orang-orang yang zahirnya ini baik. Karena apa? Kita itu menilai orang itu kan secara dari zahirnya, ya kan. Kalau batinnya kita kan tidak tahu, ya kan. Nah, jadi adapun untuk para pelaku maksiat,
para pelaku kefasikan, maka kita boleh-boleh saja berprasangka buruk kepada mereka. Nah, karena apa? Itulah yang zahir, yang nampak. Kenapa? Oh, lah ini kan nampak dia minum minuman keras. Ya, orang pada sama-sama tahu semua. Jadi nggak perlu dipersangkakan karena sudah ada fakta. Ya, kalau fakta itu ya jelas, ya. Jadi itu. Jadi kita diberitakan untuk menghukumi sesuatu yang zahir, yang nampak. Dan yang zahir mereka para pelaku maksiat, pelaku kefasikan, orang-orang yang jahat atau pelaku kriminal, maka kita boleh berprasangka buruk kepada mereka. Atau ya seorang pejabat yang mungkin sering banyak bohongnya, ya kita tidak kalau sudah sering, karena jejak digital itu sekarang semakin jelas. Dulu berbeda, ya nggak seperti begitu cepat. Dalam 1 menit saja itu berita sudah menyebar, ya menyebar. Kalau dicari di Google itu langsung, ya langsung ketemu itu ya. Ya, maka itulah jadi hal-hal yang zahir yang kita nilai, ya yang kita nilai. Nah, kemudian di dalam firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu, apabila Rabbnya ini mengujinya, fa akramah, lalu dia dimuliakannya, wa na'amahu, dan ketika dia diberinya kesenangan, ya dia dimuliakan dan diberikan kesenangan, fayaqulu, maka dia akan mengatakan apa? Wah, Robku ini telah memuliakanku. Ya, dilanjutkan ayat 16. Wa amma idza mabtalahu, nah adapun apabila Robku ini mengujiku, dibatasi rezekinya, ya faqaddara alaihi rizqahu, ya kemudian dia akan mengatakan, wah Tuhanku atau Robku ini menghina, ahanan, menghinakanku, ya menghinakanku. Jadi ayyul ikhwah, ayat ini menerangkan bahwa Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang mulia, atau kemiskinan sesuatu yang menghinakan. Nah, seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan kekayaan kita atau kemiskinan, karena semua itu adalah ujian. Kita diberikan kekayaan, kelonggaran rezeki, itu juga ujian. Kemudian kita juga diberikan kesertan rezeki, juga suatu ujian, ya ujian. Jadi semuanya di dunia adalah merupakan ujian bagi hambanya. Kesemuanya dengan tujuan untuk membuktikan siapa di antara hambanya itu bersyukur atau apakah dia bersabar ketika diberikan ujian. Jadi semuanya baik ketika kita ini mensikapi ya apa yang Allah berikan pada kita. Namun pada kenyataannya betapa banyak manusia ini yang terangkat derajatnya lewat kesabaran, ya kan, lewat kesabaran. Maka kesabaran itu kata Allah tidak ada batasannya, ya maksudnya tidak ada, sabar itu tidak ada batasnya, seperti pahala juga tidak ada batasnya bagi orang yang sabar ketika mendapatkan ya ujian.
dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Maka dalam hal ini manusia ini terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga golongan. Yang pertama, orang ini mampu bersabar di saat dikasih ujian dan dia bersyukur di saat mendapatkan apa? Nikmat atau rahmat. Ya, rahmat. Yang kedua, mampu bersabar di saat dikasih ujian, namun dia lalai ketika mendapatkan karunia, ya kan? Mendapatkan karunia. Ya, ini juga ya masih kurang, tapi masih mending. Ya, dikasih ujian dia bersabar. Tapi ketika dia diberikan rezeki yang sungguh begitu gampangnya, dia lalai. Ya, lalai dari kewajiban, terus dia sudah lama tidak pergi ke majelis taklim karena sibuk mengurusi apa? Bisnisnya dan sebagainya, ya, lalai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga, golongan yang ketiga, mampu bersyukur di saat berlimpah karunia, akan tetapi lemah dan mudah putus asa ketika mendapatkan apa? Ujian, mendapatkan ujian. Syukur ketika diberikan karunia rezeki, tapi mudah putus asa ketika mendapatkan ujian. Ya kan? Ketika lagi naik-naiknya dia di puncak karirnya, tiba-tiba ada COVID. Wah, akhirnya apa? Bisnisnya gulung tikar, ya kan? Gulung tikar, akhirnya dia putus asa. Nah, banyak terjadi semacam itu. Ya, ternyata menjadi empat. Yang keempat apa itu? Tidak bersabar saat penderitaan dan cepat lalai ketika berada dalam kesenangan. Ini yang apa namanya? Di dunia dia sengsara, di akhirat tambah sengsara. Maka kita pilih yang mana? Milih yang nomor berapa? Nomor 1. Mampu bersabar di saat diuji oleh Allah, ya kan? Ya, diuji, ya namanya ya kondisi semacam ini, ya bersabar. Mampu bersabar di saat kondisi inflasi yang terus menerus, ya, atau dia dilimpahkan rezeki, ya juga hartanya itu tidak di apa namanya, ya tidak di tangan tapi di hati. Jadi mensikapinya dengan zuhud. Jadi bagi yang ingin belajar bersyukur, maka alangkah baiknya kita meniru sahabat siapa itu? Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman ini mendapat karunia yang luar biasa, dia mampu bersyukur. Dia mampu membebaskan yang namanya sumur. Sumur itu namanya apa? Sampai sekarang masih mengalir. Sumur apa? Sumur Ruman, ya, sumur Ruman. Dan ini diwakafkan. Namanya sumur ini mengalir terus dan airnya tidak berhenti-berhenti. Itu Masya Allah. Ya. Ada juga sahabat namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah itu yang menyerahkan tanah, namanya tanah Bairuha. Bairuha itu tanah yang sangat subur sekali. Di tengah kota, subur, airnya sangat mudah. Harga per meter itu harganya berapa? 5 juta, bayangkan, ya kan? Per meter. Luar biasa. Dan itu diinfakkan. Itu Masya Allah, Abu Tolhah. Kemudian juga Umar bin Khattab, ya, menjadikan tanah yang paling berharga di Khaybar itu diwakafkan, ya, diwakafkan kepada Rasulullah untuk apa? Mensuplai dakwah Rasulullah. Ada juga sahabat Abdurrahman bin Auf, kekayaannya yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, Masya Allah, ya. Waktu itu Abdurrahman itu termasuk juga muhajirin, orang yang berhijrah bersama Rasulullah. Semua hartanya ditinggalkan demi menyelamatkan agamanya. Berat loh, ya.
ya, harta yang ada di Mekah itu punyanya sungguh luar biasa, asetnya di mana-mana, dia rela ditinggalkan demi menyelamatkan dinnya bersama Rasulullah. Kemudian disambut oleh kaum Ansor, ya kan, kaum Ansor. Tak tahu kalau Abdurrahman bin Auf ini tidak membawa apa-apa, tidak membawa, istrinya pun ditinggal, nggak mau diajak, ya, harta istri ditinggal, itu berat sekali ya, diajak tidak mau. Nah, kaum Ansor ini luar biasa. Wahai Abdurrahman, saya punya beberapa bidang tanah, kalau kamu mau menggarap silahkan kamu cocok tanam, kamu tanami apapun silahkan. Itu Masya Allah, sahabat Ansor begitu. Tambah lagi, saya juga punya 2 istri wahai Abdurrahman bin Auf, silahkan kamu memilih yang kamu suka. Wah, kan luar biasa ya, istri aja dikasih. Tuh, Masya Allah. Itu nih. Nah, ini itu luar biasa. Jadi Abdurrahman walaupun dikasih karunia yang luas, dia tidak lalai. Ya, itu kita bisa belajar kepada Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Juga Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu yang juga bergelimpangan harta. Raja Sulaiman, dan kekuasaannya mampu apa? Menundukkan dedengkotnya jin. Nama jin apa itu? Jin ibrit, ya kan? Jin ibrit diperintah untuk apa? Untuk memindahkan istananya siapa? Iya, kalau kita nyebut Ratu Bilqis, kalau dalam Quran itu Ratu Balqis, ya kan? Alam apa yang benar, Ratu Balqis. Dalam sekejap mampu, ya, atas perintah Sulaiman. Masya Allah kekayaannya, ya, mampu berbicara dengan hewan, ya. Namun Nabi Sulaiman tidak lalai, dia hanya berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat An-Naml. An-Naml itu kan binatang, ya. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oh ya, wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Inilah doa Nabi Sulaiman. Wahai Rabb, aku ilhamkan untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah wa adkhilni birahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Jadi Nabi Sulaiman tahu kalau amalan ini tidak akan bisa memasukkan ke surga. Padahal apa? Amalannya Nabi Sulaiman itu luar biasa, tapi dia merasa amalannya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Tapi Allah itu masukkan hambanya ke surga karena apa? Karena rahmatnya, ya. Maka beruntunglah orang yang kasih nama rahmat. Ya, masih aman, ya. Ya. Sementara bagi yang ingin belajar bersabar ketika mendapatkan ujian, ya, ketika mendapatkan ujian kita bisa belajar kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah istrinya, Pak? Ya, masaba'a ila Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam min khobar syair yaumaini mutatabi'aini hatta qabadha. Jadi keluarga Nabi ini yang cerita istrinya loh, ya. Keluarga Nabi itu tidak pernah kenyang dari roti tepung syair sampai 2 hari berturut-turut. Umatnya Rasulullah pernah nggak kita temukan, ya, keluwen sampai 2 hari berturut-turut? Rasulullah pernah, keluarga Rasulullah, ya, dia mampu bersabar. Itu Rasulullah, ya, Masya Allah, ya. Kemudian
Wa fi riwayatin ma syaba ila ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qaddamal Madinah min ta'am al-bari salasatun layalin taba'an hatta qabadha. Tidak pernah keluarga Nabi kenyang dengan gandum 3 hari berturut-turut semenjak tiba di Madinah. Jadi selama hijrahnya itu Nabi itu masih cari-cari peluang juga, cari pekerjaan. Sampai-sampai belum mendapatkan pekerjaan, dia tidak mau meminta. Kalau dia sambat ke sahabat, itu pasti sahabatnya akan apa? Akan urunan semuanya itu, mengumpulkan. Ayo kita gotong royong. Tapi Nabi Muhammad menjaga muruahnya. Sampai 3 hari berturut-turut semenjak tiba di Madinah hingga beliau meninggal dunia. Itu Masya Allah ya. Itulah bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang dituturkan oleh istrinya. Wa ana Aisyata radhiyallahu anha qalat kana furasun Rasulullah SAW man adam khusuhul laifun, adalah kasur Rasulullah SAW dari kulit yang berisi serabut ya. Jadi kasurnya Rasulullah itu dari kulit yang berisi apa? Serabutnya. Masya Allah. Jadi kita itu kalau pengen melihat ke bawah lah sejarah Rasulullah kita baca itu. Tadi kita akan wah lah ya, alhamdulillah kita mungkin akan terus membaca tahmid. Kenapa? Rasulullah aja kasurnya dari serabut. Maksudnya kita tidak bersyukur ya kan? Masya Allah, luar biasa. Nah ini. Kemudian yang kedua yaitu sifat buruk yang kedua yaitu lemah. Lemah apa itu lemah? Lemah. Apa? Lemah. Lemah sah. Iya, malam Jumat ini kok mau bahas lemah sah. Jadi lemah. Jadi manusia itu sifatnya lemah karena berasal dari lemah ya, akan kembali ke lemah. Maka jangan kita sombong. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa. Nah, dha'ifa itu lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat apa? Lemah ya, sifatnya manusia itu lemah. Nah, dalam ayat ini, dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman Nasir Asy'adi, maksud dhaif lemah di sini adalah lemah ada beberapa. Yang pertama adalah lemah pada baniyah. Lemah pada baniyah. Dhaif min baniyah atau fil jasadiyah. Lemah secara fisik. Ya, dalam tafsir. Yang kedua, lemah secara irodah. Apa itu rodah? Kehendak. Yang ketiga, lemah secara tekad atau azimah. Tekad, ya. Kadang-kadang aku insya Allah kajian di SDM rutin, nggak pernah bolong. Ya, azimahnya, tekadnya kuat. Tetapi kadang-kadang terkena hujan dia lemah. Lemah maksudnya apa? Nggak berani berangkat. Nah, kadang-kadang kan begitu ya, lemah karena sifatnya lemah itu. Jadi secara tafsir begitu. Yang ketiga, lemah secara iman dan sabar. Karena lemah fisik, kalau lemah secara baniyah tadi ya, maka Allah mempersilahkan para musafir atau orang yang sakit untuk membatalkan puasanya karena lemah. Nah, ya, kalau kita musafir dalam puasa Ramadan, maka kita boleh membatalkan puasa. Atau ketika kita sakit, boleh kita ganti pada hari yang lain.
terkadang irodah atau azimah kita itu melemah, maka Allah memerintahkan apa untuk kita? Untuk berjihad dalam keadaan khifafan. Apa khifafan itu? Ringan maupun sikolan, ataupun dalam kondisi berat, dan memaklumi yang keberangkatannya dipenuhi oleh bayangan keberatan. Nah ini. Kemudian di saat kita ini lemah iman, ya, karena iman kita itu kan al-yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun, kadang bertingkat-tingkat, ya, tingkat-tingkat. Nah, tingkatan iman itu kan sampai ada yang menyebutkan ada berapa? 72, ada 73, ada yang menyebutkan 74, ya, bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang. Wa a'laha qaulun la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi keimanan seorang itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari 70 sekian tadi, yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan duri yang ada di jalan, gangguan yang ada di jalan. Ya, kalau kita nggak peduli yang di jalan, ya, ada dompet kok mengganggu orang lain kok gak diambil, itu dia tidak punya iman. Itu yang paling rendah loh, kan? Masa dompet nggak segera diambil, pasti langsung, ya. Atau duri, atau mungkin batu, ya. Terkadang kita ini masa bodoh, ya. Nah, cabang-cabang di tengah-tengah itu kan masih banyak itu. Nah, cabang para musafir di antara membagi ada 1 sampai 6 itu yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya. Apa saja? Arkanul iman, ya, arkanul iman. Ya, antuk minubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarihi. Itu 6. Ini adalah puncak keimanan yang paling tinggi, dirangkum oleh para ulama, ada 6. Nah, maksud qaulun la ilaha illallah masuk pada beriman kepada Allah. Di situ ada nama Allah. Maka orang yang akhir kehidupannya mampu membaca la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Itu besarnya pahala. Maka kita membiasakan mengucapkan la ilaha illallah seiring dengan kita belajar makna kandungan yang ada di dalamnya. Ada isbat, ada yang dinafikan, ada yang harus tegas. Siapa saja ya yang menghalang-halangi agar kita beribadah kepada Allah, itu harus syarat-syaratnya apa saja, itu harus kita pelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ada yang namanya ulama membagi lagi yang 7, 8, 9 sampai seterusnya, namanya kamalul iman al mustahab, yaitu kesempurnaan iman secara yang dianjurkan untuk dikerjakan. Kamalul iman al mustahab. Nah, yang 1 sampai 6 tadi disebut dengan kamalul iman al wajib. Ya, kamalul iman al-wajib. Kalau kita ingin sempurnanya iman, harus mengimani rukun iman yang berapa tadi? 6. Kalau salah satunya saja kita tinggalkan, maka mardud, pembatal keislaman kita. Bisa batal keislaman kita. Contoh, antum nggak percaya adanya hari kiamat, nggak percaya, itu bisa batal Islam kita, ya kan? Batal itu. Nggak percaya masalah takdir, ya, nggak percaya, itu juga bisa membatalkan. Apalagi tidak percaya dari keenamnya, itu sudah otomatis sudah batal lah keislamannya, ya. Maka yang 7, 8, 9, 10 itu adalah kamalul iman al mustahab, yaitu kesempurnaan iman yang sangat dianjurkan. Ya, dianjurkan, maka tidak wajib. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi dianjurkan. Seperti apa? An-nadzafatu minal iman.
ya apa itu kebersihan sebagian daripada iman, karena banyak itu tingkatannya. Jadi antum bersih ya di hari Jumat, misalnya mau pergi sholat Jumat, disunahkan menjaga kebersihan, mandi besar ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian suruh memakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru tapi terbaik, kalau bisa berwarna putih kan itu. Kemudian setelah pakai baju disuruh memakai wewangian ya kan, parfum. Kalau nggak ada parfum lah, ke rumah itu banyak parfum ya, beli tapi ya. Jadi itu, maka bersahabatlah dengan penjual, maka kau akan kecipratan wanginya. Jangan bersahabat dengan ya. Jadi itu ya. Kemudian ada lagi apa lagi, cabang yang lainnya apa? Al haya'u minal iman, malu bagian daripada iman ya kan. Malu di sini harus diletakkan sesuai pada tempatnya. Malu ya, malu ketika mau menghadiri majelis ilmu, malu ini salah ya, salah tempatnya. Jadi di saat iman bertingkat-tingkat, maka Allah mempersilahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika iman kita ini lagi lemah ya, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kelas iman kita, mastata'tum, karena kelas kita kan masing-masing ya kan. Jadi yang hadir di sini nggak mungkin sama imannya, kelasnya berbeda. Ada yang tahajudnya nggak pernah bolong, nah imannya sudah luar biasa. Sholat 5 waktu selalu berjamaah. Ada yang masih hanya subuh tok, ada kan? Ada, nggak usah dijawab, untuk muhasabah saja. Ada yang sholat duha, ada yang puasa Senin Kemis, pas Senin dia nyenen, pas Kemis iya, itu luar biasa. Ada yang puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari. Ini menunjukkan tingkat iman berbeda-beda ya kan. Ada yang tolabul ilmi itu ngantuk, ada yang nggak ngantuk karena tingkat imannya berbeda-beda ya kan. Ada niatnya tolabul ilmi itu pengen kumpul-kumpul, ada yang serius boleh ilmu, ada yang hanya sekedar cari apa? Bini. Oh iya. Innama a'malu biniat. Jadi tidak semuanya. Jadi mastata'tum dipersilahkan, bisa dengan tangan, bisa dengan lesan, juga bisa dengan hati. Masya Allah itu mastata'tum, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya kekuasaan berarti pakai tangan, ya kan? Punya kita ini sebagai mungkin Pak Lurah, ya Pak Lurah punya kekuasaan, ya, atau Pak Presiden yang bisa mendatangani perda apa-apa, miras dilarang di Indonesia karena punya kekuasaan. Di RT punya Pak RT punya wewenang, gimana ini kalau untuk simpan pinjam ini ditiadakan, ini malah akan apa, menimbulkan apa namanya, riba. Nah kan punya itu, punya kekuasaan. Kita aja simpan, kita nabung, nanti yang paling perlu dipinjamkan ya, dipinjamkan, nanti kalau kembali ya sesuai dengan apa yang dia pinjam. Misalnya pinjam 100.000 kembali 100, kalau di RT saya itu 100.000 kembali ya 120, betul itu pengalaman. Yang pinjam dia. Ya. Itu. Jadi kalau secara tangan, ada juga dengan lisan.
Lisan, bisanya dengan lisan ya, ceramah itu kan luar biasa. Bisa juga dengan menasihati ya. Saya Pak Ustadz, saya nggak bisa ceramah di mimbar, tapi saya loh bisa ngajak lewat lisan gitu, disenggol, ayo kita kajian, itu juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu Masya Allah. Atau kalau tidak bisa, tangan tidak bisa, lisan tidak bisa, tapi dengan hati mendoakan, ya Allah, ya Mas ini biar bisa tolabul ilmu, saya doakan semoga malam Jumat bisa hadir. Itu dengan hati, cukup dengan hati, tidak masalah itu ya kan. Rupanya besoknya malam Jumat dia hadir atas apa? Doa kita, luar biasa. Nah, rupanya lemahnya umat Islam sudah diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj sudah diketahui Nabi Musa. Apa yang diketahuinya, apa itu? Nah, betul. Nah, itu ya. Betul, 100 ya. Iya, ditawar itu. Nabi di Mi'rajkannya Nabi Musa kemana? Sidratil Muntaha. Allah memerintahkan Muhammad, wahai Muhammad, perintahkan umatmu sholat 1 hari 1 malam berapa? 50 kali. Ya, karena Muhammad ini ya namanya apa? Utusan Allah, dan dia langsung turun. Ya, turun. Tapi ditemulah Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang perintahkan oleh Allah tadi apa? Ya, wahai Nabi Musa, saya diperintahkan oleh Allah sholat 50 kali dalam sehari. Waduh, Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Bagaimana dia nanti punya istri, punya anak, ya kan? Sholat zuhur, baru langsung sholat asar, langsung sholat, terus 50 kali, bayangkan. Gak bisa bekerja, udah kamu minta keringanan lagi, mintalah, lakinya naik lagi ke langit yang ke-7 sampai pol itu dikasih berapa? 5 kali dalam sehari. Dah itu karena apa? Sudah diketahui Nabi Musa bahwa umat itu hanya mampu 5 kali sehari. Dah itu. Tapi ada yang balelo, sholatnya hanya 1 pekan sekali, 1 sholat Jumat. Ada malah parah lagi, sholatnya setahun apa? Sholat apa? Oh iya, betul. Lah itu, wah sudah itu, udah kebangetan. Padahal sudah diukur oleh Nabi Musa itu ya, Nabi Musa. Kembalilah kepada Allah, mintalah kepadanya rukhsah, keringanan, karena umatmu tidak akan mampu memikulnya. 50 kali, ada yang 40, balik lagi, 30, balik lagi. Masya Allah, mundur-mandir itu Nabi Muhammad demi untuk apa? Memikirkan umatnya ya, memikirkan kita ya. Inilah yang sudah diketahui oleh Nabi Musa. Yang ketiga, sifat buruk manusia yang ketiga yaitu tergesa-gesa ya, tergesa-gesa ya. Pernah antum tergesa-gesa? Ya, tergesa-gesa ketika makan. Pernah ketika makan tergesa-gesa? Pernah ya. Keselak ya, biasanya keselak. Biasanya kalau tergesa-gesa dia akan lupa doa kepada Allah, ya kan? Apapun tergesa-gesa ketika dia ini pergi ke masjid, kondisi di masjid sudah iqomah, pasti dia akan tergesa-gesa. Padahal tidak dianjurkan untuk tergesa-gesa, ya nggak boleh. Walaupun qomat kita tetap apa? Tumakninah, tenang, jalan kita tenang, ya. Agar apa? Nanti buat pelajaran. Ya, besoknya jangan sampai, kalau bisa sebelum adzan sudah berada di masjid. Wa yadha'ul insan bi syarri du'ahu bil khairi wa kanal insan ajula. Nah, ajula ini ya, tergesa-gesa. Manusia itu berdoa untuk apa? Untuk keburukan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia adalah sifatnya tergesa-gesa. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita akan lemahnya manusia dari cara berpikirnya.
terhadap akibat dari sebuah perbuatan. Manakala marahnya ia berdoa untuk diri dan keluarganya dengan kejelekan. Ketika marah dia mendoakan keluarganya, marah istrinya didoakan, dasar wong wedok, biasanya gitu ya. Oh ya, makanya dengan doa kejelekan. Anak juga ketika marah, karena tergesa-gesa marahnya, dia tidak terkontrol lisannya. Dasar anak nakal. Ini kan doa. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak nakal. Nggak usah bilang nakal-nakal gitu ya. Kalau marah ya bilang aja, dasar anak soleh, kan gitu ya. Ya. Ya, anak soleh. Wah, akhirnya tumbuh jadi anak soleh, ya kan? Jadi anak soleh. Dasar anak tak tahu diri, ya kan? Daripada begini lebih baik aku tidak punya anak. Ini kan doa. Oh ya, kamu nggak bisa mendidik anak, kan bisa dimarah gitu. Ya, marah itu kalau wajahnya kalau dia bercermin akan menakutkan, ya kan? Kamu sudah punya anak sekian, nggak usah punya anak lagi, akhirnya gitu. Nah, ternyata setelah itu anaknya mati, ya kan? Nggak usah punya anak lagi. Akhirnya Allah uji nggak punya anak, ya akhirnya mandul, nggak punya anak, ya anaknya mati, baru satu mandul. Kenapa? Hasil dari apa yang dia omongkan. Ia pun melewati hari-harinya dengan dengan penuh apa? Ya, penuh penyesalan, penuh dengan kesendirian, ya tak kunjung berujung, ya. Jadi sifat tergesa-gesa ini juga dimiliki oleh sebagian sahabat Nabi. Jadi kita ini juga punya konco, sahabat pun juga pernah apa tergesa-gesa, ya. Ini yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Al-Arad, ya, sahabat namanya Ka'ab bin Al-Arad. Kami mengadu kepada Rasulullah, beliau sedang berbantalkan kain selimut di bawah naungan Ka'bah. Tidaklah baginda memohon pertolongan buat kami, ya. Wahai Rasulullah, apakah baginda tidak memohonkan buat kami? Tidakkah baginda berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Ya, akhirnya apa? Beliau bersabda, ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian. Ya, apa itu? Siapa itu Rasulullah? Belum, saya lanjutkan lagi. Dia tergesa-gesa sahabat itu. Lantas digalikan lubang untuknya dan diletakkan di dalamnya. Lalu diambil gergaji. Kemudian diletakkan gergaji itu di kepalanya. Lalu dia dibelah menjadi dua bagian, namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Masya Allah, ya kan? Digergaji itu, dibelah jadi dua, namun dia tetap istiqomah pada agamanya. Tulang dan urat di bawah dagingnya disisir dengan sisir besi. Sisir besi itu, ya, sisir itu yang untuk disisir, tapi dari besi besar itu, ya, disisir. Ya, akhirnya apa? Koyak semuanya, tidak menghalangi dari agamanya. Masya Allah, istiqomah. Wallahi, kata Nabi. Dilanjutkan dalam hadis itu, kan hadisnya panjang itu. Wallahi, demi Allah, sungguh urusan Islam akan sempurna hingga ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau tidak ada kekhawatiran kepada serigala atas kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa, ya kan? Nah, dalam ujung hadisnya itu, kalian itu tergesa-gesa, ya. Aku sudah mendoakan kamu, tapi kamu minta, apakah engkau belum mendoakan kami ya Rasulullah? Ya, inilah hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini mengomentari sifat ketergesaan dengan mengatakan ciri dari sebuah ketergesaan seseorang adalah lebih mementingkan keuntungan yang ada di hadapan, ya, di hadapannya. Jadi begitu. Nah, kemudian contoh lain dari sifat ketergesaan dengan menyebut ketergesaan orang beriman dan orang kafir, ya. Di satu sisi orang beriman ingin agar Allah segera mengazab kaum musyrikin yang selalu memusuhi mereka, ya. Di sisi lain orang kafir pun apa?
menentang agar Allah segera menurunkan azab atas diri mereka, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, khuliqal insan min ajalin saurikum ayati fala yasta'jilun wa yaquluna mata hadzal wa'dzu in kuntum shadiqin. Manusia telah dijadikan bertabiat ajal, yaitu tergesa-gesa. Ya, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Saurikum ayati fala yasta'jiluna wa yaqulun, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera, ya, dengan segera. Jadi tidak boleh kita ini tergesa-gesa, ya. Maka kita sering, ya, saya ya masih sering dalam ketergesaan, ya, sering tergesa. Yang keempat kafuron, yaitu sifat buruk manusia adalah kufur terhadap nikmat, ya, kafuro, ya, ini kafuro. Wa idza massakumudz dzurra fil bahri dzalla man tad'una illa iyyah, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Ya, itu gambaran apa? Ketika kita itu berada di lautan, ya kan, Masya Allah. Antum pernah berada di tengah-tengah lautan dengan ombak yang begitu besar? Pernah nggak? Wah, pernah, ya kan? Yang diingat hanyalah Allah. Ombaknya besar, ada badai, pasti yang diingat Allah. Lihatlah ketika ada tsunami dulu, padahal waktu sebelumnya itu banyak kemaksiatan di Aceh itu, ya, maksiat. Tapi ketika ada tsunami datang, orang akan menyebut secara spontan, apa yang disebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Kan begitu, ya kan? Pasti itu. Nah ini, ya. Tetapi ketika dia mendapat nikmat, dia lupa siapa yang disembah, siapa yang disebut, ya. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu dari daratan, kamu berpaling, selamat, kamu berpaling, ya. Dan manusia itu adalah selalu apa? Kufur atau tidak berterima kasih, ya. Begitulah manusia yang begitu khusyuk mengibah di hadapan Allah tentang kebutuhannya. Tatkala datang pengabulan, ia pun begitu mudah melupakan karunia yang Allah berikan, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi contoh bentuk pengingkaran nikmat, ya. Contoh ada 4. Yang pertama, ini adalah karena jerih payahku, ya. Ini contoh pengingkaran nikmat, kalimat-kalimat pengingkaran nikmat. Ini adalah karena jerih payahku, dan akulah yang berhak memilikinya, ya kan? Ini karena aku sudah berpendidikan, saya sudah belajar mati-matian, S1, S2, S3, dan saya berhak mendapatkan jabatan. Wah, sudah, dia mengingkari nikmat dari Allah. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku, ya. Yang ketiga, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini dan begitu, kan begitu. Dan yang terakhir, ini adalah asbab syafaat sembahan-sembahan kami, atau ungkapan panen ini berhasil karena apa? Dewi Sri, ya, betul itu, Dewi Sri, ya kan? Dewi Sri. Akhirnya apa? Dia menikmatinya keliru, syukurnya keliru. Kadang dia, kalau zaman mbah-mbah dulu, dengan mempersembahkan ke Dewi Sri itu membawa makanan yang dibentuk dengan daun pisang, dikasih apa itu? Ya, kasih apa namanya? Ya, ubur ambin itu, ya. Kemudian ditaruh di pojok, kemudian diambil sebagian padinya itu digantungkan di, ya, itulah, ya, itu. Wah, ini karena Dewi Sri akhirnya lupa, itulah pemberian
dari Allah. Ini hasil tangkapan laut yang melimpah. Ini berkat siapa? Nyi Roro Kidul. Nah, kesebelasan kita ini menang karena apa? Nah, Dewi Fortuna, kan gitu ya. Dewi Fortuna pada berpihak pada kita. Ya. Wah, ini anginnya bagus ini. Nahkodanya cerdik, pandai dan sebagainya. Jadi bukan kalimat kalimat biiznillah, atas izin Allah, ya kan? Atas izin Allah. Begitu. Nah, ya, jadi kenapa kamu tadi kok mau taklim kok pusing-pusing? Tadi saya mau berangkat minum apa? Madu. Biiznillah, sembuh. Nah, gitu ya. Wah, karena ini madunya murni. Wah, akhirnya lupa. Jadi semuanya harus biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada tauhid apa? Rububiyah. Nah, kita masuk lewat jalan tol, mobilnya baru, sopirnya juara, Formula 1 dari Madiun sampai Surabaya dalam 1 jam sampai, Masya Allah. Itu kalau nggak handal, wah gitu ya. Ini biiznillah. Maksudnya biiznillah, kalau nggak diselamatkan Allah nggak akan sampai di sini. Nah, jadi kadang-kadang kalimat-kalimat itu memberikan pengingkaran nikmat datangnya dari Allah. Ya. Ada juga kalau bukan karena anjing ini, tentu kita didatangi pencuri, ya kan? Anjingnya untuk apa? Menjaga rumahnya. Wah, kalau nggak ada anjing ini, pasti rumah kita sudah kebobolan. Nah, demikianlah watak manusia secara umum, begitu ya. Ibarat kacang lupa pada kulitnya, atau dengan bahasa tauhid. Bahasa tauhid itu apa? Manusia yang lupa pada robnya. Itu bahasa tauhidnya. Padahal kufur kepada Allah adalah warisan setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Surat Al-Isra ayat 27. Adalah setan kepada Robnya senantiasa kufur. Jadi setan itu senantiasa kufur. Walaupun dia jin, setan, iblis itu mengakui adanya Allah, ya, bahwa Robku itu Allah, tapi dia kufur, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian dirisahadu dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid juz yang pertama, ya. Kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab tentang ya'rifuna bi ni'matihi tsumma yunkiruha, dan bab fala ta'julu ilallahi adalan. Jadi demikian ayyuhal ikhwah a'azzakumullah tentang sifat buruk manusia, ya. Walaupun masih ada, yaitu tentang sifat yang kelima itu apa? Tentang pelit karena waktu yang membatasi kita, ya. Ini sebagai muhasabah pada diri saya, bukan menghakimi antum, tapi juga muhasabah bagi saya pribadi, karena memang sifat buruk manusia akan terus dihembuskan oleh setan, agar terus setan itu akan memperoleh sebanyak-banyaknya pengikut. Maka kita melawan sifat buruk kita ini dengan sifat yang hasanah, yang baik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari godaan-godaan syaitan, dan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyul ikhwah a'azzakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.